Baik, silahkan mulai Mas Fikri. Oke, baik Bunda, siap. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, Mas Fikri. Welcome back to Business Talk Mahakarya seri kedua dengan tema Bangun Network Bisnis Mulai Dari Mana. Bersama narasumber hebat kita Pak Gunawan Ardianto selaku sebagai founder Agun Konsultan dan Agun Network Indonesia, dan juga hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Pak Dimas Susodo selaku dokter terapis, seorang networker dan juga seorang pengusaha. Nanti beliau semua akan sharing kepada kita bagaimana ketika mulai membangun network yang baik agar bisa kita jalankan dan kita bangun ke depannya. Namun sebelum itu ada prolog dulu dari Bunda mungkin yang akan disampaikan. Dipersilakan Bunda. Oke, Mas Fikri, terima kasih ya. Selamat malam semuanya. Welcome to Business Talk Mahakarya ya, sesi kedua. Senang sekali bisa ngumpul di sini, bisa diskusi di sini. Tapi sebelumnya ada baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dari tempatnya masing-masing dimanapun teman-teman berada semuanya ya. Mari berdoa. Silahkan. Cukup. Amin. Nah, lebih segar ya kalau sudah berdoa ya. Ya, Bunda mengudara dari kawasan Bumi Serpong Damai, Jakarta, hadir dengan bersama kalian di sini semuanya. Tentu saja dengan teman-teman yang super hebat, Pak Gunawan Ardianto, dan juga nanti sebentar lagi menyusul juga Pak Dimas Husodo ya. Pak Dimas ini ada apa gitu. Dan kita punya tema yang menarik sekali ya Mas Fikri ya. Pada malam hari ini temanya adalah bangun network bisnismu. Mulai dari mana? Ya, kenapa ya kita ambil tema ini? Karena banyak sekali anak-anak muda yang sedang memulai bisnisnya itu bingung mau bangun bisnis itu mau seperti apa ya, gitu. Karena teman juga terbatas, lokasi tempat tinggal juga di satu daerah yang sekarang apalagi lagi pandemi nggak boleh keluar gitu ya, masih jarang, terbatas sekali karena ada PPKM gitu. Terus gimana caranya gitu? Nah, dua orang yang akan hadir ya, terutama narasumber utama Pak Gun dan juga nanti Pak Dimas ya, Pak Dokter ya. Pak Dimas ini Pak Dokter, tapi juga Pak Dokter spesialis penyakit dalam, tetapi juga seorang networker dan juga seorang apa Mas Gun kemarin bilang? Terapis. Seorang pengusaha juga ya Mas Gun ya? Terapis juga ya. Terapis juga gitu. Nah, ini apa yang di terapi kita nggak tahu ya, kira-kira terapinya seperti apa. Nanti kita akan bahas bareng-bareng dengan beliau-beliau. Nah, kenapa dokter spesialis penyakit dalam tapi masih mau jadi pengusaha dan juga senang sekali dalam men-network, mengkonekkan orang-orang dan punya banyak sekali pasukan gitu ya. Nah, tentu saja karena bisnis ini sangat menarik ya. Bisnis ini sangat menarik. Bisnis ini kita bisa menjadi raja kecil, diawali dengan menjadi raja kecil di bisnis kita sendiri, ya. Kemudian kita bisa menjadi raja yang lebih besar lagi kalau bisnis kita bertumbuh tentunya. Nah, Pak Gun ini juga sebagai raja yang punya banyak network gitu ya. Kita lihat apa hobinya Pak Gun ini sebagai seorang networker yang sudah berapa tahun ya belakangan ini membangun. Tentu saja tidak hanya membangun untuk gaya-gayaan aja bahwa aku punya teman banyak gitu, tapi justru bagaimana bisa saling berkolaborasi, saling bersinergi sehingga network ini bisa bermanfaat untuk apa? Untuk bisnis kita. Ya, untuk mengembangkan bisnis kita, membangun bisnis kita, bahkan untuk apa? Membuat bisnis kita ini menjadi lebih gede gitu ya. Nah, lebih kreatif, lebih inovatif. Nah, kalau kata kunci aja dari Bunda, ya, membangun network itu sebetulnya nggak usah dipikirin terlalu dalam-dalam sih. Tetapi yuk, yang penting kita ini punya positif mindset dan positif thinking. Bagaimana kita bisa, jangan sampai kita merasa, wah apakah aku bisa ya?
mempunyai network untuk bisnisku yang baik gitu. Padahal aku ini hanya seperti ini. Jadi hilangkan saja pikiran-pikiran yang mengecilkan diri sendiri itu di dalam pikiranmu. Itu yang harus kalian lakukan dulu, buang dulu ya. Pikiran-pikiran yang negatif itu dibuang dulu. Gitu. Yang penting apa di dalam kalian ini berteman, membuat relationship dengan orang lain, berkenalan dengan orang-orang baru, ya harus jujur. Yang nomor satu harus jujur apa adanya dan tidak pakai topeng, itu aja ya. Jadi kita berteman itu ya berteman dengan baik, dengan benar, dengan apa adanya. Gitu. Jadi nggak boleh kita berteman tetapi di depan baik sekali, di belakang tuh kita akan tidak baik gitu. Artinya ada hal-hal yang ditutupi dari apa yang ada di diri kita. Jadi apa adanya aja ya. Jangan khawatir orang tidak akan menerima kita, tapi apapun kita yang namanya persahabatan sejati ya, terus kemudian akan meningkat menjadi relationship di dalam bisnis, berpartner itu harus butuh adalah apa kejujuran dan apa adanya ya. Dan selanjutnya tentu saja yang sering Bunda sampaikan mindset positif. Mindset positif, perilaku positif ya, perbuatan positif, dan itu mengarah kepada bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, sehingga kita harus melakukan hal-hal yang tidak pertama jujur, yang kedua kita harus melakukan kebaikan-kebaikan ya. Jadi track record kita ini nggak akan terhapus di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang negatif atau buruk atau kesalahan-kesalahan yang memang disengaja untuk menipu atau memanipulasi orang. Ya, jauhkan itu semua dari pikiranmu semua. Jadi harus bersih, hati bersih, pikiran bersih semuanya. Ya, itulah landasan dari orang bisa sukses di dalam network. Orang-orang yang bisa dipercaya, itulah ada orang-orang yang berhasil dan sukses menjalin network dimanapun juga. Nah, hari ini contohnya udah ada, yaitu Pak Gun dan juga Pak Dokter Dimas. Ya, oke. Bunda nggak akan lama-lama, Bunda akan sampaikan ini waktunya juga kepada Pak Gun bisa menyampaikan tentang apa sih kunci-kunci dari membangun network, terutama untuk bisnismu. Ya, nanti kalau sudah Pak Gun, kemudian Pak Dimas, dan nanti baru kalian boleh sesi tanya jawab bebas merdeka. Oke? Gitu ya Mas Fikri. Kira-kira urutannya begitu, betul ya Mas Fikri ya? Betul Bunda, urutannya begitu Bu. Jadi nanti teman-teman bebas mau tanya apa aja, seperti Business Talk minggu lalu. Oke. Ya wis, Bunda minta bantuan Mas Fikri untuk bantuin as co-host ya, karena Bunda akan keluar masuk, jadi Bunda akan tetap pantau. Silakan, terima kasih banyak. Selamat selamat belajar ini, belajar banget ini yang di bangku kuliah kalian tidak akan dapatkan ini. Oke, terima kasih ya. Yuk, lanjut Mas Fikri, silakan. Ya Bunda. Saya Bunda terima kasih atas prolog yang sangat membuka mindset bagi kita semua peserta Business Talk Mahakarya seri kedua ini. Mungkin teman-teman tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bunda bahwa membangun network ini tidak perlu terlalu dipikirin. Yang penting kita punya nilai positif dan punya mindset yang baik untuk lingkungan sekitar kita. Mungkin itu aja sih yang tadi saya ambil. Banyak banget poinnya yang saya ambil tadi sebenarnya. Nah, sekarang kita sudah ada Pak Gunawan Ardianto yang akan menyampaikan cara membangun network yang baik itu mulai dari mana. Pak Gunawan mungkin akan sharing pada kita, dan diharapkan teman-teman mempersiapkan catatan juga untuk meresum materi beliau yang mungkin akan membantu untuk membantu. Baik Pak Gunawan, waktu dan tempat disilakan. Oke, terima kasih Mas Fikri. Terima kasih Bunda Siska yang sudah membuka dan sudah kasih rangkuman di depan ya. Jadi saya udah enak nih, udah enteng nih, udah dikasih landasan sama Bunda. Terima kasih Bunda. Oke. Sama Mas Gun. Ya, Mas Fikri dan teman-teman Bunda, teman-teman mahasiswa, saya mau sharing tentang ini ya, bagaimana membangun komunitas yang tujuannya nanti ke arah bisnis kita gitu ya. Yang pertama kita kembali lagi mengingat apa sih 6P itu. Kalau kita mau memilih bisnis ada 6P pilihan ya.
kita ulang sebentar, yaitu pangan atau kuliner, yang kedua pakaian atau fashion, ketiga pendidikan, baik formal maupun informal, baik online maupun offline, kemudian tentang pengobatan. Nah, nanti salah satu P di sini tentang pengobatan kita bisa diskusi, bisa belajar dari Dr. Dimas ya. Beliau dokter, spesialis penyakit dalam, beliau terapis, beliau networker, guru saya juga di bidang terapi dan networking. Jadi kita sama-sama belajar nanti. P yang kelima adalah properti atau perumahan, kos-kosan, dan seterusnya. Dan yang terakhir, P yang keenam adalah pariwisata. Itu poin-poin 6P yang bisa kita pilih kalau kita mau memilih bisnis. Yang pertama, kapan sih kita memulai membangun komunitas atau network? Ada yang tanya sama saya gini, Pak Gun, kita milih bisnis dulu baru bikin komunitas, atau sebaliknya, kita bikin komunitas dulu baru bikin bisnis? Saya jawab, dua-duanya bisa. Kita bisa bikin bisnis, kemudian kita bangun komunitasnya. Atau sebaliknya, kita udah punya komunitas, baru ada ide bisnis. Misalnya, kita punya komunitas futsal, kita belum kepikiran bisnis, taunya olahraga aja. Tapi ternyata dalam perjalanan setelah kita punya komunitas futsal, ada peluang jual sepatu, jual kaos kaki, jual anduk, jual tas lempang, jual minuman, jual vitamin, jual obat gosok, minyak gosok, dan seterusnya. Yang tadinya kita nggak kepikiran bisnis di futsal, tapi setelah lihat ketemu orang banyak, setiap minggu ketemu puluhan ratusan orang, bisa timbul bisnis yang tadinya tidak terpikirkan sebelumnya. Itu ya. Kemudian tadi Bunda sudah bilang, bikin komunitas nggak usah dipikir. Ya benar, kalau kita terlalu membuat perencanaan yang muluk-muluk tentang networking, bisa-bisa komunitas itu nggak terbentuk. Jadi mengalir aja. Nah, tapi karena saya sudah duluan memulai membangun komunitas itu, nanti akan saya sharingkan strategi yang pernah saya lakukan. Saya bangun komunitas sejak 2010 ya. Sejak saya menulis buku, saya mulai aktif membangun komunitas. Tapi sebetulnya kalau dipikir-pikir sejak 94 saya lulus kuliah, saya udah mulai bikin kartu nama. Begitu saya bekerja, saya bikin kartu nama, ketemu orang, kasih kartu nama. Di toilet, saya bisa kasih kartu nama ke orang. Di lift, saya bisa kasih kartu nama ke orang. Nah, sampai hari ini sudah sekitar 50 box koleksi kartu nama saya. Kalau rata-rata satu box isinya 100 kali 50 box sudah 5.000 orang yang saya bangun dari kartu nama. Nah, di komunitas ini saya bedakan dua, yang pertama offline, yang kedua online. Zaman saya pertama lulus kuliah kerja 94 lebih banyak offline. Artinya saya bikin kartu nama fisik ya. Saya cetak gitu. Kemudian setiap ketemu orang di kereta ngobrol, di pesawat ngobrol, di toilet bahkan gitu bisa, di lift bisa. Nah, ada teman yang komplain ke saya atau protes gitu ya, ngapain kamu bikin kartu nama? Sekarang udah zamannya online, sudah zamannya soft copy. Saya bilang hard copy tetap ada pasarnya, tetap ada penggemarnya, dan tetap ada strategi yang bisa saya lakukan. Saya kasih contoh ekstrim gini. Kalau kita duduk di pesawat, jejer sama orang, itu handphone nggak boleh aktif. Lagi ngobrol, saya keluarkan kartu nama. Dan saran saya sebaiknya kartu nama tidak ditaruh di dompet yang kita biasa simpan uang. Artinya posisinya di belakang pantat kita gitu ya. Kayaknya kurang sopan kalau kita ngeluarin dompet, terus kasih kartu nama ke orang. Saya biasanya bawa dompet khusus. Dompet khusus itu saya kantongin atau saya taruh di tas pinggang. Jadi posisi di pesawat walaupun handphone off, saya bisa kasih data ke dia gitu. Kalau kita mengharapkan mencatat nanti terlambat. Kalau kita mengharapkan nyatet lewat handphone, nunggu ambil bagasi orang sudah nggak pikiran lagi. Begitu kita ngobrol, moodnya dapat, kasih kartu nama. Itu saat yang tepat memberi kartu nama.
Saya pernah kasih kartu nama dalam lift. Begitu masuk lift, kalau di Jakarta kan lantainya banyak ya. Bisa 30, 40 lantai, itu ada beberapa detik. Saya bisa ngobrol, saya kasih kartu nama. Gitu. Bahkan kalau lagi seminar, lagi ngobrol di toilet, gitu, saya bisa kasih kartu nama. Dan itu momen yang bagus. Kemudian offline yang lain yang bisa kita lakukan, yaitu kita membuat brosur. Misalnya saya sebagai trainer, sebagai konsultan, sebagai coach gitu, saya bikin brosur dan itu pernah saya lakukan. Saya buat brosur, memang tidak efektif ya, karena apa? Brosur itu terlalu besar, orang malas nyimpennya. Jadi begitu terima brosur, belum tentu disimpan, mungkin disobek-sobek atau diwol-wol gitu ya, dibuang. Jadi brosur memang kurang efektif. Tapi kalau kita berjualan produk, brosur bisa kita perlukan. Contohnya, teman-teman bisa lihat di lampu merah, itu banyak orang yang menyebarkan brosur. Dan teori yang saya dapat, brosur itu harus efektif 8 detik, 10 detik bisa menarik perhatian orang. Jadi tidak perlu banyak teks, ada gambar yang menarik, ada tulisan yang menantang, 8 detik informasinya udah sampai ke pembaca, gitu ya. Kemudian kalau komunitas yang offline lainnya, ya kita membangun komunitas, misalnya saya itu punya grup 200-an lebih lah, sampai saya males ngitungnya gitu ya. Teman SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan teman-teman kerja yang ketemu saya di proyek tahun 94, 95 ya, udah 25 tahun yang lalu, itu saya buatin grupnya. Sampai saya dipanggil sama teman-teman tuh Pak RT, Pak RT-nya grup. Karena saya jadi admin mulai dari teman SD, SMP, SMA, kuliah, teman-teman proyek saya kumpulin. Misalnya saya pernah kerja di perusahaan A, di proyek mana gitu ya, saya buatin grupnya. Nanti saya pindah ke perusahaan B, saya buatin grupnya, dan seterusnya. Nah, makanya nggak heran kalau grup saya banyak, ada 200-an, dan tersebar. Sepertinya Pak Gun macet ya Mas ya? Dari offline kita tarik ke online. Nah, kemudian sekarang udah zaman kekinian, kita main online gitu ya. Komunitasnya kita dapat dari mana? Kita dapat dari Facebook, dari WhatsApp group, dari IG, dari fanpage, dari Twitter, dari LinkedIn, itu banyak sekali. Nah, tinggal nanti kita sesuaikan komunitas kita yang kita perlukan untuk bisnis kita, komunitas yang seperti apa, segmennya seperti apa, middle up atau middle low, dan seterusnya. Nanti kita bahas lebih detail. Ya, jadi membangun komunitas itu bisa offline, bisa online. Ya. Kemudian yang berikut, saya punya istilah star modeling. Star modeling bintang ya. Coba teman-teman bayangin kita menggambar sebuah bintang, menghubungkan 5 titik dengan garis-garis yang akhirnya membentuk gambar sebuah bintang. Coba deh teman-teman praktek gambar sebuah bintang di kertas masing-masing. Nanti Anda rasakan. Yang saya mau tekankan di sini, kalau kita berbisnis, biasanya kita hanya memikirkan keuntungan buat bisnis kita sendiri. Jarang sekali kita memikirkan bisnisnya orang lain. Nah, maksud saya di star modeling ini, ada bisnis-bisnis yang kita bisa saling berhubungan gitu loh. Misalnya saya jadi konsultan, jadi trainer, pengen bikin acara, tapi saya nggak punya IO. Saya bisa kontak Mas Fikri. Mas Fikri kan punya banyak teman, banyak talent, bikinin dong event, kita kerjasama gitu ya. Nah, di star modeling ini, masing-masing bisnis akan terhubung. Mas Fikri mau bikin IO, dia harus nyari fotografer, misalnya harus nyari video, harus nyari tempat, nyari catering, nyari cetak sertifikat, dan seterusnya. Banyak sekali tim yang terlibat dalam sebuah acara. Terus pertanyaannya, apakah itu mau saya handle sendiri, atau saya serahkan ke teman-teman saya, apakah saya mau serahkan ke member-member saya. Nah, di star modeling itu saya mencoba menghubungkan
bisnis teman-teman satu dengan yang lain. Ya, makanya nggak heran kalau saya grupnya banyak. Misalnya saya bikin grup berdasarkan nama kota. Ada total 40 kota. Kemudian ada yang tanya, Pak Gun ada bisnis kuliner nggak grupnya? Saya jawab, ada dulu, ada. Saya buatin grup kuliner. Nanti ada yang tanya, Pak Gun, ada grup fashion nggak? Saya buatin grup fashion. Ada grup properti nggak? Saya buatin terus, saya buatin. Itu berkembang dari 2016 sampai sekarang. Nah, saya punya network namanya Agun Network Indonesia. Itu saya buat Januari 2016, 5 tahun yang lalu. Untuk mengamankan nama itu, saya sudah daftarkan ke Haki. Itu sudah milik saya, hak saya. Jadi orang nggak boleh pakai nama itu. Jadi kalau teman-teman mau bergabung, silahkan. Tapi nggak boleh pakai nama itu untuk kepentingan yang lain. Nah, nanti saya share di grup bahwa saya pemilik brand Agun Network Indonesia. Jadi sudah sah gitu ya. Ibaratnya mobil udah ada STNK, BPKB-nya gitu. Nah, kemudian tahap berikutnya setelah kita memilih offline atau online, setelah kita memilih apakah kita mau bekerja sama dengan orang lain, kita menentukan segmentasi berdasarkan jenis bisnis kita. Bisnis kita itu middle up atau middle low. Bisnis kita itu untuk laki-laki, perempuan, atau dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Kemudian apakah bisnis kita itu hanya di lokal kota aja, apakah hanya di Jogja aja, apakah hanya Pulau Jawa, apakah nasional, apakah internasional, teman-teman tentukan pasarnya. Apakah pangsa pasarnya anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan selanjutnya, atau khusus range umurnya gitu. Nah, kalau di digital marketing disarankan range umurnya sekitar 15 tahunan. Jadi misalnya kita menjual satu produk, disarankan range umurnya bukan dari anak kecil sampai orang dewasa, kakek-kakek gitu, enggak ya. Tapi disarankan range umurnya 15 tahun. Jadi misalnya kita menyasar usia 30 sampai 45 atau 25 sampai 40 supaya tidak terlalu jauh perbedaannya. Nah, funneling ini maksudnya kita mengerucutkan ya sesuai dengan jenis bisnis kita, sesuai dengan segmen kita, hubungannya dengan medsos yang akan kita gunakan nantinya. Apakah kita pakai Facebook, pakai Instagram, mau pakai fanpage, mau pakai Twitter, mau pakai Telegram, mau pakai WhatsApp, atau yang lain sesuai kebutuhan. Jadi misalnya ada yang bilang pakai Telegram lebih enak, memorinya lebih enteng, bla bla bla. Pertanyaan saya, banyak yang pakai Telegram atau pakai banyak yang pakai WhatsApp, gitu kan? Kemudian untuk Instagram katanya bagus, oke, tergantung pangsa pasarnya. Instagram disarankan untuk usia belasan tahun sampai 38 atau 40 tahun, itu berdasarkan survei. Kalau Facebook, range umurnya lebih luas lagi, mulai dari anak-anak sampai usia 60-70, ada teman Facebook saya yang umurnya udah 80, pakai Facebook. Kemudian Twitter ada yang bilang teksnya terbatas, posting gambarnya terbatas, tapi pengaruhnya lebih cepat. Dengan trending topik, dengan hashtag, itu lebih cepat melejit dengan Twitter misalnya. Kemudian kita mau menyasar bisnis kita, konsumennya adalah para profesional, misalnya supervisor, staff, manager, direktur, dan seterusnya, teman-teman bisa gunakan LinkedIn. Memang LinkedIn awalnya lebih ditekankan untuk mencari kerja, sharing tentang profil atau company profile kita atau kurikulum vitae kita di LinkedIn untuk mendapatkan pekerjaan atau proyek. Tapi kalau orang di situ sudah ngumpul, berarti ada potensi pasar. LinkedIn bisa dipakai juga. Kalau WhatsApp udah jelas ya, penggemarnya banyak, operasinya mudah, familiar dengan kita. Jadi bisa dipakai WhatsApp ini. Telegram bisa dipakai terutama untuk teman-teman yang pengen bikin satu grupnya, membernya ratusan atau puluhan ribu orang, bisa pakai Telegram. Kalau WhatsApp terbatas 256 sekian. Nah, jadi penggunaan medsos ini disesuaikan dengan kebutuhan pangsa pasar dari produk atau jasa Anda itu apa. Nah,
Yang terakhir, strategi medsos. Ada orang yang senang dengan single akun, ada yang multi akun. Ada yang bilang begini, saya pokoknya main Facebook aja, saya dalami Facebook, saya pakar, ahli di Facebook, silahkan. Ada yang saya spesialisnya Instagram, silahkan. Ada yang spesialisasinya di WhatsApp, silahkan. Yaitu pilihan, teman-teman punya strategi masing-masing. Kemudian yang saya sarankan di sini, seperti tadi Bunda Siska sarankan juga, untuk membangun network itu salah satu syaratnya adalah jujur, nggak pakai topeng. Simpelnya gini, saya punya akun Facebook, semua namanya sama, Gunawan Ardianto. Saya punya akun Facebook itu 7, semua namanya sama, Gunawan Ardianto, fotonya foto saya. Tujuannya apa? Kalau satu akun penuh, saya bikin baru. Akun penuh lagi, saya bikin baru lagi. Terus ada yang gini, kenapa nggak bikin fanpage? Fanpage kan bisa lebih banyak membernya. Saya bilang gini, kalau saya bikin fanpage, seolah-olah mereka fansnya saya. Tapi kalau di Facebook berteman, ya kita saling ngefan gitu loh. Jadi bukan satu menuju banyak orang menuju satu orang, tapi justru jadi kita lebih mengenal satu dengan yang lain, lebih pribadi lewat Facebook. Kalau fanpage memang ada wadah khusus untuk kita bisa sharing sesuatu gitu ya. Kemudian keuntungannya kalau kita punya akun dengan nama asli, itu teman-teman yang lain yang belum kenal kita di medsos bisa cari kita dengan mudah. Jadi misalnya teman SD saya mau cari Facebook saya, searching Gunawan Ardianto, ketemu nama saya di Facebook. Dia cari di Instagram nama saya Gunawan Ardianto, ketemu. Cuma kalau di IG saya kasih kode Agun, tapi Gunawan Ardiantonya tetap ada. Jadi jangan sampai misalnya nama anak saya Rahel, kemudian teman-teman saya bikin akun Papa Rahel gitu. Ya yang kenal saya, anak saya Rahel, nyari saya mungkin bisa cari dengan kata Papa Rahel. Tapi teman-teman yang belum pernah ketemu saya nggak tahu kalau anak saya namanya Rahel. Ya carinya dengan nama asli saya dan itu memudahkan. Gitu ya. Nah, itu mungkin sekilas yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Intinya adalah waktu membangun network itu tentukan segmentasi bisnis kita, mau nyasar siapa. Nah, itu komunitas itulah yang kita bentuk. Yang kedua, dengan kita tahu pangsa pasar kita, kita juga bisa masuk ke komunitas apa, ke grup apa kita mau masuk. Misalnya saya punya usaha kuliner, maka saya harus nyari di Facebook grup-grup kuliner Magelang, grup-grup kuliner Jogja, supaya grup itu terwakili, promosi kita terwakili di situ, mendekatkan kita ke konsumen gitu. Kemudian nanti hal-hal yang plus minusnya dalam membangun network akan saya jelaskan. Kebetulan tadi ada pertanyaan dari Mbak Sylvia tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam membangun network. Nah, nanti kita diskusi. Mungkin itu Mas Fikri yang bisa saya sampaikan. Nah, saya nggak tahu nih Pak Dimas sudah masuk atau belum. Saya mau jelaskan guru saya, sahabat saya Pak Dr. Dimas. Jadi saya kenal Pak Dimas itu sekitar 2 tahun yang lalu. Beliau dalam perjalanan dari Jakarta ke Solo, janjian dengan saya ketemu di Batang. Kebetulan saya kerja di Batang ya, di Jawa Tengah. Nah, beliau itu dikenalkan oleh sahabat saya. Beliau mantan anggota TNI ya, yang sudah pensiun. Kemudian beliau bergerak di dunia networking juga, multi level juga. Kemudian mereferensikan Pak Dr. Dimas untuk dipertemukan dengan saya di Batang sekitar 2 tahun yang lalu. Ya setelah itu saya ketemu Pak Dimas, ngobrol, diskusi, dan akhirnya sampai sekarang kami keep contact. Saya belajar dari beliau. Selain dokter, beliau adalah spesialis penyakit dalam, kemudian beliau seorang terapis juga. Nah, tadi yang kita bahas dalam poin 6P itu ada salah satunya adalah pengobatan. Artinya bisnis pengobatan ini tetap kita perlukan. Selama orang pengen sehat, maka bisnis pengobatan, bisnis terapis ini kita perlukan.
kemudian produk-produknya, misalnya produk herbal juga kita perlukan. Dan salah satu cara untuk memasarkannya adalah dengan menggunakan networking. Nah, nanti teman-teman bisa belajar dari Pak Dimas bagaimana beliau sebagai terapis, sebagai dokter, sebagai pengusaha, tapi mau berbagi dengan kita bagaimana sih mengembangkan bisnis dengan cara networking. Apalagi sekarang dunianya sudah dunia online, dunia digital, banyak hal yang kita bisa dapat dari Pak Dr. Dimas malam ini. Silakan Mas Fikri. Baik Pak Gunawan, terima kasih atas pemaparannya. Tadi mungkin teman-teman udah mendengar ya bahwa banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari network itu sendiri. Tadi salah satunya adalah kita bisa menghubungkan satu bisnis dengan bisnis yang lain. Jadi kita tidak meraup keuntungan kita tidak meraup keuntungan bisnis kita sendiri, tapi kita bersama-sama membantu bisnis orang lain. Terus sana juga menghubungkan satu pelanggan dengan pelanggan lain. Dengan demikian bisnis yang kita jalani bisa berkembang dengan pesat. Mungkin begitu ya Pak ya? Ya, oke. Siap. Ini kebetulan Pak Dimas Husodo baru join. Mungkin Pak Dimas bisa langsung on mic-nya Pak. Selamat malam Pak Dimas. Jadi Pak Dimas agak kesulitan tadi bergabung. Puji Tuhan. Alhamdulillah udah bisa gabung ini ya. Kita sapa itu Pak Gun ya, Pak Dimasnya, Pak Dokter. Selamat malam Pak Dimas, Dokter Dimas. Halo. Karena Pak Dokter rumahnya di gunung soalnya. Pak Dimas. Ya, halo, selamat malam Pak Gun. Malam Pak Dimas. Alhamdulillah sehat Pak Gun. Sehat. Selamat malam Pak Dimas, akhirnya bisa bergabung juga. Maaf ya Mbak ya. It's okay. Monggo Mas Fikri. Monggo Mas Fikri silakan. Ya Bunda, selamat datang Pak Dr. Dimas sudah berkenan hadir di acara Bisnis Talk Mahakarya seri kedua ini. Oh iya Pak, tadi Pak Gunawan sudah menjelaskan beberapa mind mapping mengenai cara bangun network bisnis mulai dari mana. Mungkin di sini sekarang giliran Bapak dan nanti kita akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak untuk segera memulainya. Oke. Selamat malam semuanya. Salam sehat selalu. Mohon maaf. Malam Pak. Terima kasih sekali para generasi muda, utamanya yang masih dalam bangku pendidikan, yang mana sudah peduli dengan masa depannya. Itu yang paling utama. Latar belakang dari pendidikan memang sungguh apa yang kita harus melatih dari dini dari langkah awal kita, yaitu adalah bagaimana mengedukasi network. Di sini bisnis network itu kalau di segmen pendidikan masih awam, dan belum bisa mengenal yang namanya dunia network. Padahal dunia network ini sudah kita jalankan dan kita jalani dan kita nikmati di setiap lini kehidupan. Seperti di rumah tangga, itu kita juga menjalankan sebuah network. Network itu adalah salah satu mata rantai pencapaian set goal. Nah, di dalam dunia network ini adalah salah satunya kita membangun integritas atau membangun sebuah nilai kepercayaan diri kita. Mana attitude kita dalam pelayanan dan bagaimana attitude kita dalam menjalankan segala sesuatu aktivitas, mau di dunia pendidikan ataupun di dunia bisnis. Tidak kalah penting bahwa sebuah dunia network itu menumber one-kan, menomorsatukan, yaitu adalah sebuah pelayanan.
Apalagi bagi generasi muda yang sekarang duduk dalam pendidikan akademis, mau tidak mau adalah punya sebuah satu tuntutan, yaitu adalah tuntutan bagaimana mencapai kepada set goal sebuah pencapaian. Nah, di sini pada poin pertama yang Pak Dimas edukasikan, dengan berjalannya waktu roda teknologi perkembangan yang kita ikuti sekarang, apalagi di zaman era digital, Pak Gun, ini yang menjadi maestronya digital, kita benar-benar harus dan untuk mengerjakan dan dengan pengalaman yang kami jalani selama ini sekian tahun, dan kami sudah membangun beberapa perusahaan dengan tingkat keberhasilan yang luar biasa, itu adalah hanya dalam komunitas network. Network bisa dikembalikan kepada ranah pendidikan, yaitu adalah kerjasama. Bagaimana kita melakukan sebuah komunitas atau membangun sebuah kerjasama dengan dasar kekuatan keyakinan kita di dalam berorganisasi. Nah, di dalamnya yang namanya dunia network itu ada beberapa pilar yang harus kita pahami. Pertama kali adalah attitude kita dalam berkomunitas. Cara kita melayani, cara kita penyajian. Nah, pada dasarnya di dunia network itu adalah membangun mental kita, mencintai segala sesuatu yang pernah kita dapatkan ataupun yang akan kita harapkan. Nah, yang namanya di dunia bisnis network yaitu adalah membangun kasih dan sayang. Itu kunci utamanya. Bagaimana kita memberikan sebuah kasih sayang kepada orang yang menjadi partner mitra kerja kita. Bagaimana kita memberikan sebuah edukasi yang terbaik bagi orang di sekitar kita. Karena jejaring network itu adalah mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Ini yang menjadi tantangan paling berat. Nah, mental seorang factor ataupun seorang network ataupun seorang marketing itu biasanya mengutamakan pelayanan daripada diri kita sendiri. Yang bisa bahasa networknya dikatakan bagaimana saya membangun good team player. Nah, good team player di sini bisa diterjemahkan yaitu adalah membangun sebuah komunitas, mau offline ataupun online. Nah, ketika online, otomatis kita harus pandai mengulah bahasa, memberikan sebuah satu santapan-santapan bahasa kepada media ataupun bisa dikatakan kepada jaringan kita, itu memberikan edukasi dan pemahaman bagaimana kita membentuk magnet bahasa ini menjadi sebuah hypno-selling, sebuah keyakinan kepada orang lain. Nah, ketika offline itu sudah beda lagi. Jadi figur kita seperti etik dalam penampilan profil kita seperti apa. Ini yang perlu kita pahami bagi generasi muda kita. Dan saya yakin para akademis ini, para generasi ini itu pasti sudah punya impian. Bagaimana membangun impian kita? Karena sebuah set goal tanpa ada impian itu nonsen, tidak akan tercapai. Karena apa? Yang memicu mental kita maju, mental kita kuat, keyakinan kita naik adalah sebuah mimpi. Nah, ketika mimpi ini benar-benar kita pegang erat, saya hakul yakin apa yang kita harapkan pasti bisa kita jemput dalam puncak kemenangan. Mungkin itu yang menjadi teras pemaparan kami awal. Kalau toh nanti Pak Gun mungkin bisa menambahkan bagaimana dunia network ini memang benar-benar sebuah pendidikan yang luar biasa sekali. Tidak hanya di dalam dunia bisnis saja, tapi bisa diterapkan di lingkungan kehidupan kita masing-masing. Apalagi
ketika kita masih dalam usia pendidikan. Kita butuh sekali yang namanya bagaimana membangun mental network, mental daring, mental jaringan. Karena ini adalah mata rantai sebuah impian dan harapan dalam jembatan mencapainya. Jadi kalau bagi Mas, Mbak yang hari ini masih duduk dalam bangku kuliah, yang utama adalah bagaimana membangun pertemanan, membangun persahabatan. Karena orang yang ada di sekitar kita itu sebenarnya aset kita. Cuma bagaimana cara mengemasnya kita, bagaimana cara kita mensikapi. Karena dunia bisnis yaitu adalah sebuah pembangunan ATM mandiri yang orang tidak sadar. Betul enggak? Jadi bahwa bisnis multi level marketing seperti apapun bisnisnya ataupun bisnis network marketing itu adalah ketika kita punya sahabat 1 sampai 4 itu sebenarnya ada di sana bangunan gedung ataupun ATM kita. Cuma orang tidak memahami bahwa orang di sekitar kita bisa memberikan kontribusi ATM kita. Ini yang belum banyak orang pahami. Contoh sekarang Pak Gun. Pak Gun ini hanya tidur di rumah, tapi beliau mengejarkan secara online. Bisnis apa yang beliau kerjakan? Database yang ada di nomor HP Pak Gun itu adalah semua ATM. Betul enggak? Iya dong. Karena apa? Ketika 1, 2, 3 orang database yang kita punya, kita mau mengenalkan sesuatu hal. Itu adalah ketika dia sampai melahirkan yang namanya closing dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi transaksi. Ini loh yang orang tidak pahami. Ini loh anak-anak yang belum pahami. Nah, di sanalah kita membangun mental awal. Klaster pertama kali adalah database. Jangan abaikan database Anda ketika Anda ingin membangun sebuah perusahaan yang besar. Sekarang kita bisa bayangkan, orang bermain atau mengerjakan dunia network marketing, itu tidak butuh kantor, tidak butuh karyawan. Betul enggak? Nah ini yang harus kita pahami. Modal kita apa? Hanya database. Hanya daftar nama. Hanya persahabatan. Ini sudah mendapatkan miliaran. Sedikit saya cerita, tadi dari Purwokerto, perjalanan juga agak lumayan macet. Saya bangun anak SMA kelas 2. Anak SMA kelas 2. Artinya dengan teman-teman, adik-adik yang ada di forum ini, mau tidak mau kelasnya bukan SMK kelas 2. Mentalnya sudah beda, integritasnya sudah beda, intelijensinya sudah beda, komunitasnya sudah beda. Hanya bermodal berkawan 8 orang. 8 orang dia kerjakan melalui pendidikan yang pernah saya jalankan Pak sama Pak Gun. Kita bina, kita bimbing, kita kawal, sampai anak-anak ini bisa menciptakan sebuah royalti atau passive income. Ini luar biasa. Anak SMK kelas 2 sudah punya penghasilan per minggu 1.650.000. Ini yang luar biasa. Dari mana? Hasilnya hanya dari database. Hasilnya hanya dari daftar nama. Ingat, daftar nama Anda adalah bank ATM Anda. Ini dunia network. Mau online ataupun offline. Nah, nanti bisa kita bercengkrama lebih jauh, apalagi kalau saya bisa datang secara offline. Itu akan lebih luar biasa. Jadi, yang pertama kali fondasi itu adalah hanya satu ketika anak-anak masih dalam dunia pendidikan. Butuh penghasilan, butuh yang lain sebagainya. Modal Anda membangun sebuah bisnis hanya satu.
database ataupun daftar nama. Maksimalkan database dan daftar nama ini adalah untuk menyapa. Jadi bisa dikatakan sapa, santun, santai, sukses. Yang S terakhir saya kasihkan nanti ada episode berikutnya. Bagaimana kita menyapa seseorang? Betul enggak? Cara kita, attitude kita menyapa. Ketika sapaan kita itu memang membuat magnet. Karena apa? Rona wajah, aura, itu pun sudah menentukan orang bisa dikatakan cinta kasih kepada kita apa enggak? Salut kepada kita apa enggak? Ini yang dikatakan sapa. Santun dengan bahasa yang kita sampaikan dan lain sebagainya. Nah, dalam santun ini ada penerjemahnya. Jangan pernah mendefinisikan kepada setiap orang, siapapun itu. Melatih alam bawah sadar otak kanan kita bekerja. Sapa, santun, santai. Santai artinya jangan membawa emosional ini dalam kerana komunitas ataupun hubungan kita kepada siapapun. Karena tidak akan menciptakan misteri cinta dan kasih persahabatan. Nah itu nanti memang ada 5S ya Pak Gun ya. Kalau Pak Gun sudah tidak asing lagi lah sama Pak Dimas. Berapa puluh tahun membangun sebuah network, alhamdulillah banyak sekali melahirkan generasi-generasi dari bangku SMA. Kalau adik-adik semua sekarang sudah ada di mahasiswa, kelasnya mahasiswa, lebih mudah Pak Dimas nanti memberikan masukan. Sapa, santun, santai. Nah, sukses ini sebenarnya nomor 5. Tapi saya ambil di nomor 4. Karena ini baru awal perkenalan sama Pak Dimas. Semoga Mahakarya Asia menjadi generasi yang punya kuantitas, kualitas, dan berintegritas. Walaupun belum lulus, tapi sudah punya penghasilan. Bagaimana? Saya ada cara kok. Cara saya hanya modal 50.000. Anda bisa punya penghasilan 1.500.000, 2 juta. Mungkin menjadi penasaran bagi adik-adik mahasiswa. Kok bisa Pak Dimas? Bisa. 50.000 modal Anda hanya database. Sekarang kita bayangkan, Gojek, dan lain sebagainya. Modalnya apa? Aplikasi. Kalau aplikasi kita bayar, adik-adik tidak ingat, yang namanya Android, status itu menentukan integritas Anda. Mungkin itu dulu ya, biar penasaran, bisa disambung sama Pak Gun. Oke? Saya kembalikan kepada host. Baik Pak Dimas, terima kasih masukan yang sangat sekali teman-teman. Mungkin teman-teman tadi sudah mendengarkan dari prolog dari Pak Dimas. Tadi yang bisa saya ambil adalah intinya di mana kita membangun network ini, kita bisa memiliki good team, good player. Mungkin gitu ya. Kita ibaratkan punya tim dan kita punya mimpi. Nah mungkin itu. Mungkin sekarang kita masuk kita jawab dalam tema bangun network bisnis mulai dari mana. Mungkin teman-teman bisa mulai bertanya mengenai tema kita pada malam hari ini. Tadi kalau tidak salah ada pertanyaan dari Mbak Sylvia mungkin ya. Ya, raise hand silahkan Mbak Sylvia bisa, mungkin Mbak Sylvia bisa menyampaikan. Ini Mas Fikri kita punya keyword baru nih. Gimana apa Bu? itu? Tadi 3S itu. Sapa, santun, santai, dan santai, sukses. santun, santai. 4 ya. 4 ya. Thank you, Dimas. Terima kasih banyak. Keren ini. Dan terima kasih juga tadi sudah berkomitmen langsung pada anak-anak bahwa kita akan ada seriesnya ya Pak Dimas ya. Ya, Kita akan membuat anak-anak yang kumpul di sini jadi tangguh kayak Pak Dimas gitu. Mantap, mantap. Silahkan tadi. Silakan. Mumpung pembicaranya keren-keren nih. Halo, selamat malam. Ya, Malam. silahkan. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nikmatul Khairia. Saya dari Prodi Arsitektur.
Izin bertanya, pertanyaan saya sebelumnya itu, untuk networking, hal apa saja sih yang harus dilakukan dan dihindari? Terima kasih. Bisa langsung dijawab? Silakan Pak Dokter. Mungkin 2 dan 3 lah. Boleh nanti melengkapi. Biar forum ini luar biasa nanti. Anak-anak tidur. Kekurangan networking ya. Dan kelebihannya. Nah, saya ingin dijawab yang kelebihannya apa kekurangannya dulu ini. Karena ada 2 pertanyaan. Pak Dokter. Positif dan negatif. Nah, mau dijawab yang positif dulu, kekurangannya atau kelebihannya? Terserah Pak Dokter aja, Pak. Pak Dokter, paling yang enak dong kan gitu. Enggak mungkin kemajuannya akan lambat. Oke. Jadi apa kekurangan atau kelemahan orang sebenarnya ada yang melemahkan. Karena orang bermain kepada networking, dia ataupun tidak ada kemajuan, artinya mentalnya belum siap menghadapi sebuah kerana kehidupan dunia bisnis. Jadi networking kenapa ditolak seseorang? Karena hukum Pareto mengatakan pola. Jadi kalau kita ingin pindah pola, itu lebih berat. Ini kekurangan kebanyakan orang yang menjadi takut gagal dalam networking. Karena apa? Dia melakukan hal yang tidak biasa. Satu contoh, adik satu waktu di SD, ada 25 anak teman. Jadi satu kelas itu 25. Pasti ada dong karakternya yang beda-beda. A, B, dan C, keberaniannya, ketakutannya, egoisnya, dan lain sebagainya. Nah, dunia networking itu tidak menilai dari beberapa segmen tadi. Tapi dunia networking, kelemahannya hanya satu. Tidak berani mengambil resiko, merubah sebuah cara ataupun pola kita dalam melakukan sesuatu hal. Kalau kelebihannya banyak sekali. Justru kalau kita mau beresiko, pasti kita akan mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Tidak ada sebuah perjalanan atau set goal menjemput impian tanpa resiko yang didasari dengan sebuah keberanian. Anda takut mencoba, jangan pernah mendapatkan rasanya. Bisa dipahami? Betul ya? Ini adalah kelemahan dari orang-orang networking. Tidak pernah berani mencoba. Akhirnya banyak orang takut. Akhirnya memberikan nuansa magnet di lingkungan mereka itu jauh dari networking. Akhirnya dia hanya menjalankan sebuah dunia kebiasaan yang dia jalani. Akhirnya apa? Tidak ada grit yang signifikan. Tidak ada yang upgrade untuk ujung. Oke, suaranya Pak Dimas hilang. Kepada orang Mas Heri yang bocor tolong di close dulu. Ya, terima kasih. Lanjut Pak Dimas, tadi sempat ini nge-freeze. Jadi saya kasih contoh. Kita punya mie instan 5, Dik. 5 mie instan ini beda-beda semua. Rata-rata orang akan memilih merek yang sudah terkenal dan biasa orang beli. Tapi kita punya satu mie instan yang beda. Beranikah kita menawarkan orang-orang tersebut? Pasti tidak berani. Pasti tidak berani.
itulah tipikal orang yang tidak akan mendapatkan sebuah ilmu atau hidayah bermain di network. Pasti hanya salah dan salah. Karena apa? Tingkat emosional alam bawah sadar kanan EPA DHA sudah mendoktrin otak kita untuk takut. Jadi kesimpulannya, berani mencoba, Anda pasti tahu rasanya. Nah, sekarang saya bicara kelebihannya. Kelebihannya di mana? Dari orang networking. Pelajaran networking tidak pernah diajarkan dari bangku TK sampai di akademis. Betul ya, Pak Gun ya? Pak Gun ketawa nih. Nah, kelebihan dari networking itu adalah bahwa kita belajar ilmu kehidupan yang sebenarnya. Artinya, ketika kita mendalami, memahami setiap langkah, mata rantai kehidupan yang kita lakukan setiap hari hanya biasa-biasa, seperti monoton, berarti kan kita tidak mau naik kelas. Kita tidak akan satu perbedaan. Di mana orang menilai integritas Anda, upgrade Anda beda, karena jenengan ataupun Anda tidak melakukan hal yang paling beda dari orang lain. Ini orang networking. Orang networking itu selalu bekerja dengan insting. Dan tidak pernah salah yang dia planningkan. Ini luar biasanya. Makanya adik-adik harus belajar bagaimana meresapi sebuah planning mimpi Anda ataupun langkah Anda. Ini adalah orang networking. Nah, networking itu kebanyakan sekali, hampir 85%. Orang di sekitar kita itu melakukan networking, tapi secara tersistem dan tidak. Satu contoh aja, Anda punya hajatan, pakai undangan dan lain sebagainya. Itu kan sudah ada jaringan yang terbentuk. Betul enggak? Ada keluarga, ada salah satu kerajaan yang saling mengenal dan tidak. Ini adalah networking. Jadi garis besarnya, seperti Mas Fikri tadi sampaikan, good team player. Jadi membangun sebuah komunitas yang benar-benar settle. Nah, Anda sekarang di bangku sekolah, ada 30 mahasiswa di sana. Pasti ada dong yang CS-nya ini, betul enggak? Ada kelompok-kelompok tertentu. Ini sudah mewujudkan networking. Ini teman saya yang selalu setia, chatting dan lain sebagainya, selalu menyapa dan lain sebagainya. Anda sudah membentuk networking di sana, tapi tidak sadar bahwa itu sudah menjalankan sebuah sistem kehidupan. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana kita membangun sebuah bisnis. Saling percaya, mengedepankan kejujuran. Yang utama kebersamaan. Itu ya, Dek. Kalau kelebihan networking tidak perlu diragukan. Banyak orang berhasil pasti memakai hukum Paretonya networking. Jadi antara kepercayaan, keyakinan, kekuatan itu luar biasa. Jadi garis besarnya orang networking ini rata-rata tingkat keberhasilannya tidak menunggu puluhan tahun. Biasanya hanya hitungan bulan. Ini luar biasanya orang networking. Satu contoh, hari ini Pak Dimas baru mengerjakan proyek yang luar biasa, dan mungkin nanti adik-adik bisa mengambil kesempatan dari kami. Hanya modal 50.000 berpenghasilan 1,28 M hanya butuh waktu 6 bulan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, adik. Kembali kepada Mas Fikri. Oke, baik Pak Dimas, ya, Pak, terima kasih. Tadi mungkin Kak Silvia menerima jawabannya ya, dengan begitu detail sekali. Banyak contoh yang Pak Dimas juga sampaikan. Mungkin Bunda ada tanggapan, Bu? Ya, Mas Fikri. Bunda tertariknya itu tadi loh, dalam waktu 6 bulan dapat 1, nah, saya juga mau tanya-tanya Pak Dimas. Pak Dimas nanti ini apa nomor
nomor WA-nya di-share di chat ya, biar anak-anak bisa kontak Pak Dimas ya. Kan sama Bu Siska, nanti biar sama anak-anak. Kita Siap. konsultasi tentang mental generasi muda. Oke. Ada grupnya kok Bu, nanti bisa gabung di grupnya Pak Dimas, nanti saya share. Mari kita bisa belajaran, motivasi kami dan sebagainya. Nah ini tadi saya baca dari pesan, apa kesulitan dokter masuk di dunia network. Sulit, saya butuh waktu 4 tahun untuk menyesuaikan dan adaptasi. Mungkin ini saya jawab dulu, karena ini tadi ada pertanyaan seperti itu, di mana bisa ada kesulitan, tingkat kesulitannya dokter masuk kepada dunia network. Nah, sebenarnya saya juga sulit masuk kepada dunia network, dan dulu pun pernah menolak mentah-mentah, apalagi seperti Pak Gun tuh, paling bandel sendiri tuh teman saya, dari beberapa teman yang sulit sekali untuk. Ternyata sekarang sudah beda karena sudah ke usia dan mungkin pengalaman di luarnya sudah terlalu banyak, akhirnya mengambil sebuah kebijakan. Nah, di mana tingkat kesulitannya orang masuk di network? Orang masuk di network sebenarnya tidak ada tingkat kesulitan sepanjang kita bisa memposisikan diri kita. Yang pertama kali adalah kepada anak didik. Mohon maaf, kepada anak-anak yang masih dalam dunia pendidikan. Sekarang kita sudah dipaksakan untuk belajar jual, beli, dan lain sebagainya, lewat online dan lain sebagainya. Cuma segmennya yang membedakan. Kenapa? Kadang ada titik jenuhnya. Saya promosi A, B, dan C 1 hari, 2 hari, 3 hari, nggak ada. Karena apa? Anda tidak pernah konsisten. Ini yang penting. Jadi kalau adik-adik ingin membangun sebuah bisnis, coba Anda bayangkan, seorang petani punya 2 ladang. Dalam 1 bulan, dia ladang itu 2 garap semuanya. Dia cangkul, sudah kelola tanah, dan lain sebagainya. Sama-sama menanam padi, hasilnya pun akan beda. Pasti si petani itu akan memberikan kasih sayang yang lebih antara ladang A dan ladang B. Kembali kepada cinta dan kasih. Sapa, santun, santai, sukses. Jadi bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri dulu, jangan kepada orang lain. Kalau orang network gitu. Bagaimana saya memposisikan diri saya dulu. Jadi kalau orang ingin belajar, ingin maju, gelas kosong persiapannya. Siap menerima apapun itu tingkatannya. Mau dikritik, mau disanjung. Kalau orang networking itu tidak pernah mengharap sanjungan. Tapi kalau orang di dunia bisnis, di luar networking, ataupun dunia apapun, pasti menunggu sanjungan. Akhirnya apa? Tingkat investasi leher ke atas akan lebih sulit. Tapi kalau orang networking, investasinya leher ke atas. Menunggu kritik. Ketika kita mau menunggu kritik, berarti kita ada sebuah perubahan kemajuan lebih dini. Tidak menumpuk kesalahan. Ini kelebihannya orang networking. Makanya orang-orang networking, mohon maaf, enjoy. Tidak beban apapun. Karena apa? Semuanya terplanning. Nah sekarang adik-adik rata-rata mau belajar bila mana ada teguran dari teman. Kadang diingatkan dari temannya. Nanti ada pelajaran gini loh, mapelnya seperti ini loh. Wah saya lupa. Nah ini budaya tidak bisa masuk kepada networking. Pasti sulit masuk ke networking. Karena apa? Diri sendiri aja sudah tidak dipercaya. Jadi apa yang dia pikirkan, itu yang akan terjadi. Belajar membawa integritas atau intelijensi kinerja alam bawah sadar. Itu yang paling penting. Insya Allah, kalau orang networking, planningnya tidak pernah salah. Karena apa? Dia berjalan dengan penuh planning perhitungan. Ini yang paling adik-adik harus pahami. Yes. Itu ya. Ini jawaban yang tadi lewat pesan. Mas Ilas, saya lihat Mantap, saya mantap. yang paling dominan. Oke? Ya. Pada Konsisten dan
enjoy. Nah, jadi dilihat kalau wajah-wajah para networker tulen sejati itu pasti wajahnya tuh sumringah, antusias, banyak senyum gitu. Awet muda yang jelas Awet gitu muda, ya, Bunda. Pak Dimas ya. Nah, ya Fikri itu tadi di atasnya lagi ada pertanyaan juga tuh, pertanyaan seru juga dari Iksan. Coba mungkin bisa dibantu dibacakan. Harus dibacakan ya, Bang. Ya. Pertanyaan dari Mas Ihsan Saputra, bagaimana mengatasi orang yang lebih takut sama imajinasi, suka menghayal seolah-olah yang dia pikirkan itu akan terjadi kayak rasa takut, gagal ini dan itu. Padahal yang dia pikirkan itu belum tentu terjadi. Terima kasih. Mungkin segitu Pak pertanyaannya. Oke, siap. Wah, ini Pak Gun usul ya. Tak tunggu-tunggu suaranya Pak Gun nggak muncul. Oke, siap. Akan saya jawab. Tadi halusinasi, sebuah mimpi yang tidak pernah tercapai dan penuh keraguan. Nah, ini yang membuat kita seperti materi Pak Dimas sampaikan. Ketakutan tidak akan membawa Anda pada tingkat keberhasilan. Karena apa? Anda sudah rapuh dalam keyakinan. Diri Anda sendiri aja tidak yakin, apalagi orang lain. Bagaimana dia yakin? Betul tidak? Artinya apa? Aura yang kita bawa, senyum, pandangan, kita sudah zong, sudah kosong. Bagaimana mimpi itu bisa tercapai? Jadi yang namanya dream, buah mimpi, itu memang benar-benar harus kita buat. Kita harus punya. Adik-adik sekarang ditanya, Anda kuliah di Mahakarya Asia tujuannya mau apa? Kan masih ada bangku pendidikan, akademis yang lainnya. Tapi kenapa Anda memberanikan diri, mengaplikasikan? Anda masuk di dunia pendidikan sana. Pasti punya dong, punya tujuan, punya set goal. Harapannya apa? Betul enggak? Nah, ini yang membawa kepada kerana alam bawah sadar Anda belum mencapai kepada titik puncak, yaitu adalah sebuah mimpi. Jadi itu adalah pemimpi, bukan mimpi, beda. Kalau pemimpi biasanya mencari, mempertimbangkan, dan melihat orang di sekitarnya, sana, kamu duluan. Betul enggak? Akhirnya dia hanya bisa membayangkan halusinasi. Seandainya saya. Bahasa kita, oke? Bahasa seandainya itu yang ada di dalam otak kita itu sudah menurunkan frekuensi kinerja EPA dan DAA yang ingin menguatkan sebuah tingkat keyakinan dan keberanian. Kalau Anda punya pemikiran, seandainya saya kayak A, seandainya saya bisa seperti itu, akhirnya apa? Keyakinan kita sudah setengah-setengah. Lahirnya apa? Ragu. Setelah ragu, tidak akan didapatkan. Nah, ini adalah halusinasi. Hanya senang membayangkan, banyak mimpi. Memori kita sudah penuh. Hanya membayangkan selalu, tidak ada actionnya, tidak ada tindakannya. Bisa diterima? Bisa ya? Sekali itu Pak Dimas, mantap. Mungkin nanti ditambahin Pak Gunawan ya. Oke Jadi ya. kalau saya bilang tadi betul, pemimpi sama impian itu beda. Pemimpi dan impian itu beda ya. Jadi Kak Fikri jangan jadi pemimpi ya. Bermimpilah yang setiap impian ya. Jadi kalau Bunda bayangin itu pemimpi itu adalah yang naik sepeda stasioner itu di tempat di jalan, terus di tempat digenjot terus tapi nggak maju-maju gitu. Gitu kira-kira. Mas Gun mungkin mau menambahkan sebelum nanti ada pertanyaan yang akan dibacakan Mas Fikri lagi di chat tadi. Silakan Mas Gun. Oke. Ya, saya nyambung ke pertanyaan Mbak Sylvia tadi ya dari Prodi Arsitektur ya. Apa sih plus minusnya networking? Dan yang kedua, apa yang boleh dan tidak boleh di dalam dunia networking? Saya rangkum sebagian tadi dari Bunda sudah sampaikan bahwa dalam membangun network ini diperlukan satu kejujuran, ya, seperti Bunda sampaikan tadi. Yang kedua mindset
mindset positif. Jadi waktu kita mau bernetworking, mindset positifnya yang dikedepankan. Misalnya gini, Pak Dimas mau ngajak kita untuk sukses. Orang yang berpikiran negatif akan bertanya, siapa saja yang sudah sukses, sudah berapa lama, dan seterusnya. Itu orang bermula dari pikiran yang negatif. Tapi kalau dia bermula dari pikiran positif, dia akan trust dengan Pak Dimas, dan itu akan mempercepat proses majunya atau suksesnya. Kemudian diperlukan tindakan yang positif juga. Kemudian dimulai dengan tadi Pak Dimas singgung kasih sayang, hati yang bersih, dan seterusnya. Nah, hal-hal negatif yang tidak boleh kita lakukan di dalam networking adalah bypass. Bypass itu misalnya begini, saya kenal Bunda Siska. Kemudian dari Bunda Siska, saya kenal Mas Fikri, saya kenal adik-adik mahasiswa di Mahakarya. Misalnya sekarang adik-adik dikenalkan dengan Pak Dimas. Ya jangan lupakan Bunda, jangan lupakan saya gitu. Ada yang membuat kita ya gitu ya Pak Dimas ya. Nah, nanti adik-adik yang tertarik untuk belajar dengan Pak Dimas, saya sudah siapkan link khusus. Link khusus itu sudah ada saya dan ada Bunda. Jadi teman-teman nanti bisa belajar di dalam grup, ada Pak Dimas, ada saya, ada Bunda. Jadi ada etika bisnisnya di situ. Ya. Kemudian yang kedua, jangan ada topeng. Maksudnya topeng gini, kita waktu ketemu orang mengajak network gitu, kita menipu orang. Menipu orang tuh misalnya gini, saya belum sukses, tapi saya pakai baju orang yang sudah sukses, saya pakai rumah yang sudah sukses, pakai mobil orang yang sudah sukses, itu jadi topeng. Jadi waktu mengajak orang, tapi kita menipu orang gitu, nggak boleh. Terus yang ketiga, saya kasih contoh kasus di dunia arsitektur ya. Kemarin saya baca di status teman arsitek senior di Facebook. Jadi ada arsitek junior yang mengumpulkan koleksi desain-desain arsitek senior dari Instagram, kemudian di cropping, watermarknya diposting di IG-nya dia. Nah, arsitek-arsitek senior yang tahu itu karyanya dia kan marah. Loh, kamu arsitek junior belum pernah mengerjakan proyek-proyek besar kok bisa-bisanya posting karya kami yang sudah 5-10 tahun berprofesi sebagai arsitek. Jadi di situ ada ketidakjujuran dari si junior arsitek ini. Kemudian yang kedua, soal mimpi tadi ya, berhayal dengan bermimpi beda. Kalau menghayal ya sekedar hayalan, begitu tidur hilang. Nah, kalau kita punya mimpi, kita punya goal setting untuk mencapai target mimpi itu. Yang secara umum ada singkatannya SMART. Yang pertama S, spesifik. Jadi mimpi kita harus jelas, spesifik. Yang kedua M, measurable, itu terukur. Jangan jadi misalnya ditanya mau penghasilan berapa, sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, itu nggak jelas. Tadi Pak Dimas sudah sampaikan, ada anak SMK modal 50.000 satu minggu 1,6. Itu sudah setara UMR 1 bulan di Jawa Tengah. Sementara si anak SMK tadi itu dapat dalam waktu seminggu. Jadi terukur ya. Kemudian achievable. Achievable itu tercapai, kemungkinan tercapainya besar. Jadi kalau misalnya bilang dalam 1 minggu saya akan dapat 1,2 M, ya itu nggak masuk akal. Tapi tadi Pak Dimas sampaikan bisa 6 bulan, nah, masuk akal gitu ya. Kemudian realistik, mimpinya, targetnya realistik, dan yang terakhir T-nya timeable. Maksudnya ada ukuran waktunya. Mau dapat 1,2 M dalam 1 minggu, ya Pak Dimas juga pusing. Tapi kalau dalam 6 bulan, nah Pak Dimas bisa kasih tahu strateginya gitu. Ya, nanti buat teman-teman yang tertarik belajar sama Pak Dimas, saya juga belajar sama Pak Dimas. Ada grup khusus yang udah kami siapkan, nanti teman-teman saya kasih linknya, bisa masuk di situ. Itu Bunda, Mas Fikri. Mantap, Pak Gun, smart. Thank you. Ini ada banyak banget yang mau nanya. Mas Fikri bisa dibantu pertanyaan-pertanyaan tadi? Biar Baik, tadi kita kan nanti jam 9, tapi kita kasih bonus ya Mas Fikri, kasih bonus dikit lah, lewat-lewat dikit lah, nggak apa-apa. ya Bunda.
Nah, kesempatan ini buat teman-teman karena waktunya kita diperpanjang, jadi diusahakan dipergunakan sebaik mungkin yang akan bertanya. Tadi Mbak Pika Hermila lebih dulu bertanya seperti ini katanya, apakah yang diandalkan dalam bisnis networking ini adalah komunitas-komunitas atau ada hal lain di dalam? Seperti itu pertanyaannya. Saya jawab Mas Fikri ya. Baik Pak, silakan Pak. Ya, jadi seperti tadi ada pertanyaan, waktu kita mau bangun komunitas, itu bangun bisnisnya dulu atau komunitasnya, atau sebaliknya, komunitasnya dulu baru bangun bisnisnya. Tadi Pak Dimas sudah sampaikan, salah satu modal dalam networking adalah database. Ya, kemarin sesi yang pertama saya cerita, di handphone saya ada 30.000 database, nomor handphone. Jadi saya punya 2 handphone, kalau di total kira-kira 30.000 database. Nah, seperti Pak Dimas katakan, itu database itu modal buat kita membangun network. Nah, dengan database itu Pak Dimas sampaikan, itu bisa jadi ATM-nya kita gitu loh. Nah, tapi mengumpulkan 30.000 nomor handphone itu bukan waktu 1 hari. Saya kumpulkannya udah 5 tahunan, ya. Jadi misalnya kalau sekarang teman-teman sudah bisa dengan cepat mengumpulkan nomor handphone. Ada banyak orang menawarkan link grup. Begitu kita masuk, kita save nomornya, atau nomor handphone lama, database-nya ada, itu dari file Excel bisa kita import masuk ke handphone kita. Jadi dalam hitungan jam, dalam hitungan hari, teman-teman mau dapat ribuan database, gampang sekali sekarang dan murah. Tapi pertanyaannya, sesuai nggak dengan segmentasinya kita gitu loh. Ya, jangan sampai kita punya nomor telepon orang se-Indonesia, padahal kita mau jualan bakso di Jogja, kan nggak match gitu ya. Jadi database yang kita kumpulkan usahakan match dengan bisnisnya kita, gitu. Itu aja, Mas Fikri. Ya, baik Pak Gun, mungkin Mbak Pika udah ini ya, barusan sudah terjawab pertanyaannya. Tadi ada yang raise hand Pak sepertinya, tapi sudah tadi Mas Aditya Nandung kalau tidak salah. Oke, di sini saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Dari Mbak Fitriani, bagaimana mengasah networking skill untuk mendapat jaringan bisnis? Pertanyaannya seperti itu, Pak. Gimana? Bagaimana mengasah networking? Bagaimana mengasah networking skills untuk mendapat jaringan bisnis? Oke. Jadi yang pertama adalah motivasi ya. Kita membangun network itu motivasinya apa? Kalau saya apa? Jawabannya gampang banget. Pak Gun, kalau saya jawabannya gampang banget. Deket-deket sama Pak Gun dan Pak Dimas. Itu jawabannya. Ya, betul. Lanjut. Ini, saya cerita ya. Saya kenal Bunda Siska itu Desember 2013. Jadi sudah hampir 8 tahun kenal Bunda Siska. Kenal Bunda Siska di Jogja, itu efeknya luar biasa. Kenal orang Keraton, kenal orang Lions Club, kenal orang AMA, kenal orang HIPMI, kenal orang GCI, kenal Bernas, kenal Mahakarya Asia, dulu Stibeng ya. Udah banyak komunitas yang bisa saya dapat hanya dengan kenal Bunda Siska 1 orang. Komunitas Kamis menulis, mungkin ada 10-15 komunitas. Artinya apa? Dekat dengan Bunda Siska itu ngefeknya banget. Nah, saya mau ajak nih adik-adik mahasiswa dekat sama saya, dekat Pak Dimas, supaya kita saling memberi efek positif, gitu ya. Kemudian komunitas yang kita bangun itu kita jaga. Tadi Pak Dimas bilang harus dengan kasih sayang. Bukan hanya memikirkan buat bisnis kita sendiri, tapi memikirkan bisnis orang lain. Misalnya gini, saya nggak punya bisnis kuliner, ya. Tapi ada teman-teman kuliner yang tanya, Pak Gun ada grup kuliner, saya buatin grup kuliner. Artinya saya tidak hanya memikirkan
diri saya sendiri, tapi memikirkan bisnis orang lain. Saya nggak punya bisnis handicraft. Ada teman-teman nanya, Pak Gun ada grup handicraft? Ada, saya buatin. Grup kambing, domba, sapi, ayam, saya buatin semua. Itu untuk bisnisnya mereka. Tapi saya yakin dengan saya membantu mereka, efek positifnya akan ke saya juga. Gitu. Itu Mas Fikri. Halo. Mas Fikri? Oke, Mas Fikri, nampaknya ada kendala di jaringan. Saya lanjutin ya. Ini ada pertanyaan dari Anwar. Anwar ini dari arsitektur kalau nggak salah nih. Ya, ada 2 pertanyaan, satu untuk Pak Gun, satu untuk Pak Dimas. Nah, pertanyaannya adalah yang Pak Gun, apa saja hal penting yang harus dipahami oleh seorang pengusaha dengan seorang networking? Itu buat Pak Gun ya. Kemudian yang buat Pak Dimas, buat Pak Dokter. Ada satu lagi, sebentar Pak Dimas, ini dia. Pak Dimas, kesehatan mental sangat berpengaruh dalam dunia bisnis, Pak. Terutama kegagalan di dunia bisnis. Jadi bagaimana pandangan dunia kesehatan dengan dunia bisnis, Pak? Ini mentang-mentang Pak Dimasnya dokter ya, terus jadi ambil nyerempet-nyerempet kesehatan. Oke, Pak Gun dulu aja jawab, terus kemudian nanti Pak Dimas. Silakan. Ya, intinya gini, Mas Anwar arsitek, saya teknik sipil. Ya, kita di dunia konstruksi itu nggak bisa kerja sendiri. Sejago-jagonya arsitek bisa gambar, tapi kalau nggak ada orang sipil, bangunannya nggak jadi. Sebaliknya, sejago-jagonya orang sipil, kalau nggak ada desainer yang baik, kayak saya gini nggak bisa bikin rumah yang bagus. Saya nggak bisa bikin pabrik yang bagus, saya nggak bisa bikin proyek tambang yang bagus kalau tidak ada desainernya. Nah, jadi antara desainer, arsitek, nanti yang menghitung struktur orang sipil, dibantu orang mekanikal, elektrikal, lingkungan, dan segala macam di dalam satu proyek, kita kerja bareng. Itu juga network, ya. Seperti yang saya kerjakan sekarang itu bayangin aja ya, proyeknya 200 hektar. Orang yang terlibat 11.000 orang. Nah, kalau 11.000 orang itu kerjanya sendiri-sendiri, nggak pakai network, nggak pakai struktur organisasi, nggak punya planning, nggak punya target, seperti Pak Dimas tadi bilang, orang network itu selalu punya target. Mau penghasilan 1,2 M 6 bulan, caranya gimana? Sama seperti di proyek saya cerita sama Bunda, proyek saya baru 70% Bunda. Artinya 70% dari target 100% selesai. Jadi saya sudah bisa prediksi kira-kira 6 bulan lagi selesai. Kalau misalnya ditanya kapan selesainya Mas Gun, ya kapan-kapan lah, terserah saya, kan repot. Nanti proyeknya itu proyek 40 triliun mangkrak, molor, rugi, ya. Jadi kami yang di dunia konstruksi juga harus punya target. Tadi kan ada SMART tuh, spesifik, terukur, bisa dicapai, dan itu tidak bisa dikerjakan sendirian. Saya ngawasi areal 40 hektar, kalau sendirian saya nggak bisa delegasi ke orang, nanti yang nyangkul saya sendiri, yang ngukur saya sendiri, yang nyupir saya sendiri, nggak bisa. Kita bangun tim. Nah, di dalam tim itu ada network, ada komunikasi, dan ada kasih sayang, kata Pak Dimas. Kasih sayang itu sepele ya, jadi misalnya di tas pinggang saya itu ada permen, kadang-kadang saya bawa kopi saset, kadang-kadang saya bawa madu, saya bawa pil kelor untuk menyenangkan teman-teman di lapangan karena mereka capek kerja seharian. Saya kasih kopi saset gitu aja, ngerebus air di lapangan, ngopi, udah suka banget mereka gitu. Ya, jadi sebagai pebisnis kita harus memikirkan networking dan kita memikirkan kebahagiaan orang lain juga, bukan hanya kebahagiaan kita gitu. Ya, Mas Anwar. Ya, mantap, mantap. Saya juga pernah kebagian kok rasa cintanya Pak Gun ngasih macam-macam. Hebatnya Pak Gun ya, Pak Gun itu tidak hanya memperhatikan kita sebagai temannya, tapi juga sampai ke anak-anaknya, gitu ya. Anaknya Bunda juga dikasih hadiah sama Pak Gun, itu luar biasa. Merayu, merayu Momo. Maunya kayaknya. Iya.
mau dapat perhatian Lanjut, ya. bundanya, perhatian ke bawah. Itu salah satu strategi ya Pak Gun ya. Strategi ya. Oke, sama Pak Dimas juga. Pak Dimas itu kelihatan dulu baru pertama kali dikenalin, Pak Dimas sudah ngirimin Bunda sabun kolagen. Bayangkan jumlahnya 5. Itu free, dikirimin ke Bunda. Merayu. Tapi saya juga bagi-bagiin. Ini tak suruh nyoba, adik saya tak suruh nyoba, ibu saya tak suruh nyoba gitu. Tapi sabunnya memang keren banget, oke banget. Tidak mahal tapi keren banget. Terima kasih ya Pak Dimas ya. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang kedua nih buat Pak Dimas. Ini tadi kesehatan mental sangat berpengaruh dalam dunia bisnis, terutama kegagalan di dunia bisnis. Jadi bagaimana pandangan dunia kesehatan dengan dunia bisnis, Pak? Monggo Pak Dimas, Pak Dokter silakan. Ya, yang pertama kali adalah bagaimana membangun mental di dalam kesehatan kita seorang pebisnis. Ya. Nah, mental pebisnis otomatis mempersiapkan semuanya. Utamanya adalah intelijensi. Intelijensi itu ada di EPA dan DHA. Nah, EPA DHA ini mengatur sebuah frekuensi perkembangan bagaimana kita bisa mengadopsi hal yang positif dan yang negatif. Jadi kalau orang mental pengusaha bisa dikatakan kuantitas kesehatan itu memang benar-benar diutamakan, itu secara pribadi. Tapi yang dimaksud Mas Anwar ini kesehatan dalam perjalanan bisnis atau kepada rohnya bisnis. Nah, ini pertanyaan balik nih kalau Pak. Nah, karena apa? Di dalam bisnis punya roh. Nah, rohnya bisnis itu di mana? Sehat dan tidaknya bisnis itu di mana? Kuantitinya, kualitasnya. Kan mungkin itu yang dipertanyakan. Jadi bukan kesehatannya sebagai pelaku bisnis. Mungkin. Ya, perjalanan bisnis Pak Dimas. Ini sudah di chat tadi ada perjalanan bisnis Pak. Perjalanan bisnis otomatis punya roh. Nah, rohnya sehatnya bisnis sampai mencapai kepada apa yang jadi set goal kita. Itu ada beberapa segmen. Yang pertama kali, lihat pilar-pilarnya. Kita mau mengambil pola bisnis seperti apa? Satu contoh, saya ingin membangun sebuah bisnis properti ataupun cetak gambar dan lain sebagainya. Kita tahu dulu polanya, mau ke pola mana saya. Kalau Anda membangun sebuah bisnis, rohnya itu sama dengan orang-orang yang ada kerjakan di luaran sana, ya tetap ketinggalan zaman. Karena apa? Kita baru mulai, kita baru senior. Jadi tidak mungkin seperti Pak Gun tadi katakan. Bisa dikatakan potong kompas tadi. Tidak boleh sama kali. Biar bisnis kita sehat. Jadi ketika kita ingin membangun bisnis yang menjadi notabene titik finishnya itu nanti sehat, kita dari awal kita harus berani merubah pola. Kembali lagi kepada pola. Pola apa yang mau kita ambil, segmen apa yang bisa dikatakan bisnis saya ini berjalan sehat. Ukur kemampuan tadi sama Pak Gun ini. Memang ini namanya jaringan, namanya networking. Punya kontribusi di sana. Mata rantai bisa dikatakan komunikasi ini akan selalu nyambung dalam roh bisnis. Ketika kita meninggalkan 3 pilar saja, itu udah gagal di dunia roh bisnis. Bisnis yang sukses belum tentu menumpuk harta finansial, belum. Orang yang mengerjakan bisnis dia mendapatkan sebuah nilai finansial yang luar biasa, itu pun belum tentu bisa dikatakan sukses. Jadi rohnya bisnis itu adalah di komunikasi. Good team player tadi. Nah, good team player ini bisa saya sampaikan, bisa saya gambarkan, kita setel kaset lagu dangdut atau rock atau apalah. Ketika kaset ini tercoreng sedikit saja, gelombangnya sudah beda nanti. Nah, ini tingkat yang tidak sehat di dunia bisnis. Jadi ketika kita punya komunitas 5-10 orang, kita harus memahami kesehatan dari 5-10 orang ini kesehatannya di mana di dunia bisnis yang kita bangun hari ini. Bisnis bisa sehat sampai kepada titik puncak. Itu hanya satu, kasih dan sayang tadi. Jadi ini akan membuat satu sinergi. Membuat satu sinergi, satu frekuensi.
Nah, di dalamnya pasti ada dong kelebihan dan kekurangan. Jangan pernah angkat kekurangan orang dan jangan pernah sanjung kelebihan orang. Ini yang terpenting. Pasti akan harmonis dalam roh bisnis nanti. Karena yang namanya dunia bisnis seperti Pak Gun tadi sampaikan. Orang mau menggambar itu belum tentu hanya sendirian. Siapa pembelinya? Pola yang pertama dia ciptakan, kalau saya buat pola ini nanti siapa? Segmen mana yang mau saya jual? Orang seperti apa yang mau saya kasih tawaran dan sebagainya. Jadi roh bisnis, kesehatan di dalam dunia berbisnis itu rohnya hanya satu. Membangun sinergi. Menyatukan satu frekuensi otomatis mencapai kepada satu titik tujuan. Pasti sukses. Roh bisnisnya tidak akan pernah kena flu. Tidak pernah kena corona. Jadi dunia bisnis itu adalah segmen kesehatannya hanya satu. Bagaimana membangun kasih sayang, bisa dikatakan mengutamakan. Yaitu tadi, jangan pernah sanjung. Ini yang paling dominan sekali kepada orang-orang dunia bisnis. Karena apa? Orang ketika disanjung, dia akan membuat sebuah mimpi yang tidak pernah kecapai. Memberi harapan yang tidak pernah tersentuh. Nanti kerja seperti ini, bisnis seperti ini nanti dapat Jangan sampai termakan promosi. Karena apa? Frekuensi kita, sinergi kita, energi kita akan habis dalam mimpi. Dan ini roh yang bisa dikatakan menghancurkan bisnis kita jadi flu, bisa muntaber. Nah, ini yang namanya roh bisnis adalah pertama kali kasih sayang. Menyatukan, yaitu adalah sinergi. Bagaimana kita bisa bersinergi dengan orang-orang di sekitar kita. Bisnis yang bisa terbangun secara harmonis adalah mengutamakan orang di sekitar kita, bukan mengutamakan diri kita. Nah, artinya ini membangun integritas atau kepercayaan. Bisnis pasti sehat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mantap ya Mas Fikri ya. Nih Mantap Pak sekali, Dimas Bunda. sudah menyebut beberapa kali di dalam sesi kita ini malam hari ini tuh kasih sayang. Ini mau menanamkan kepada kalian semuanya di sini di alam bawah sadar kalian bahwa bisnis itu perlu kasih sayang. Ya, karena pernah Bunda sampaikan juga di kelas, kalau bikin bisnis harus punya tujuan. Tujuannya itu apa? Yaitu membantu orang lain. Nah, ini ya harus ada tujuan itu. Maka Pak Dimas tadi menyampaikan bisnis itu perlu kasih sayang, ya. Jadi ini perlu diingat, ini digarisbawahi, di highlight gitu ya di dalam pikiran kalian semuanya. Oke, Mas Fikri, lanjut Mas Fikri. Ada pertanyaan lagi kayaknya nih? Oke. Masih ada. Baik, Bun. Ada pertanyaan nih, Bun. Kayaknya udah resen dari tadi. Resen terus turun lagi, resen turun lagi. Kayaknya nih Mas Aditya Nandung ini mau langsung bicara kayaknya, Bun. Silakan Mas Aditya. Ya, monggo Mas Aditya, silahkan sampaikan sendiri. Ya, terima kasih Mas Fikri dan Bunda. Salam sehat ya, salam hormat saya. Iya, tadi ngasih kesempatan yang lain dulu Bunda. Saya udah resen, banyak yang tanya di chat, saya ngalah dulu kan gitu. Ya, cukup menarik ya. Terima kasih waktu yang diberikan dan juga terima kasih buat Pak Gun dan Pak Dimas ya. Seperti minggu lalu Pak, saya juga nanya lagi nih Pak Gun, mungkin nanti juga bisa dijawab oleh Pak Dimas. Kalau saya nanyanya biasanya sesuai ini Pak Gun, sesuai topik yang dibahas gitu ya. Kalau dari sekarang ini kan judulnya kan bangun network bisnismu gitu. Mulai dari mana? Nah ini sebenarnya topik yang bagus ya Pak ya. Banyak ketika seminar wirausaha ataupun seminar bisnis ataupun apapun itu pasti ada macam-macam permasalahan. Salah satunya adalah networking. Umumnya biasanya kalau itu mahasiswa itu juga pasti keluh kesahnya lebih banyak tentang networking karena mungkin baru menapaki dunia luar ya, dari mulai pendidikan menengah ke dunia luar gitu. Nah kan kadang ada gini Pak,
wah saya nggak punya ini nih, jaringan sama sekali, nggak tahu apa-apa nih, saya bisa nggak ya ini bisnis gitu kan. Terus kalaupun saya pengen bisnis gitu kan kadang kepikiran terkait bangun network bisnismu gitu kan. Eh, Seandainya ada yang belum punya bisnis itu langkah apa yang paling utama, yang paling tepat agar lebih cepat mengenal tentang networking? Apakah harus banyak main, ketemu dengan semua orang? Apakah harus mungkin ikut seminar atau workshop atau mungkin gabung di komunitas yang udah ada networkingnya bagus dan sebagainya? Nah itu mungkin menjadi salah satu pemikiran teman-teman yang belum memulai perjalanan bisnisnya gitu. Terus yang selanjutnya sering kita tahu salah satu kesehatan mental itu juga terkait karakter ya Pak ya. Jadi kadang ada yang merasa, wah saya ekstrovert nih, wah enak, saya enak aja kalau mau main ke sana kemari, saya orangnya humble, saya orangnya enak, diajak ngobrol gampang dan sebagainya. Cuman ada beberapa teman-teman yang juga introvert. Nah itu bagaimana Pak langkahnya yang memang harus ditempuh apa biar lebih cepat untuk bisa bisa apa ya bahasanya lebih cepat bisa masuk ke dalam ilmu networking-nya gitu, biar bisa mengaplikasikan segera gitu. Nah itu apakah apakah dengan database itu harus bermain terus ketemu sama orang atau bagaimana gitu, atau ikut workshop atau seminar atau komunitas atau bagaimana? Mungkin itu dulu yang dari saya. Terima kasih untuk waktunya diberikan Mas Fikri dan Bunda Siska. Terima kasih. Saya tunggu jawaban dari Pak Gun atau Pak Dimas. Nggih, matur suwun Mas Fikri, dilanjut. Oke, Mas Aditya, terima kasih. Panjang sekali ya Pak pertanyaannya. Monggo Pak Dimas, silakan Pak Gun. Mungkin Pak Gun terlebih dahulu Pak. Oke. Jadi kalau mau bisnis tuh gampang ya. Kenal Bunda Siska itu sudah banyak bisnis sebetulnya. Kalau teman-teman adik-adik mahasiswa kenal Bunda Siska, itu banyak sekali peluang bisnis yang ada di Bunda Siska. Teman-teman kenal saya, begitu juga. Teman-teman kenal Pak Dimas, begitu juga. Kenal siapapun, pasti ada potensi yang bisa kita gali. Tapi dasarnya tadi seperti Bunda sampaikan, kasih sayang dan mengutamakan orang lain. Artinya berbisnis apapun, itu kita perlu memikirkan orang lain. Jadi misalnya saya misalnya bisnis saya pernah jadi kontraktor perumahan. Yang saya pikirkan pertama adalah bukan saya mau profit berapa. Memang saya punya target ya, 1 tahun saya omset berapa, target profit berapa. Tapi yang pertama kali dipikirkan adalah ini kasihan tukang-tukangku nggak kerja. Karena saya tinggal di Kalimantan, tukang-tukang saya dari Jawa. Yang saya pikirkan pertama kali gimana caranya tukang-tukang saya bisa kerja, dapat uang, bisa kirim keluarganya di Jawa. Itu yang pertama. Begitu saya memikirkan tukang-tukang saya, yang kedua saya mikir cari proyek di mana ya, cari proyek siapa ya, ngajukan penawaran kemana ya, apakah saya mengajukan penawaran ke developer, apakah saya mengajukan penawaran ke orang yang mau bangun rumah secara pribadi, atau cari orang yang mau renovasi rumah. Dapatnya dari mana? Ya informasinya dari teman-teman. Misalnya ada teman, Mas Kun ini ada temanku mau renovasi rumah, boleh nggak survei? Ya, itu informasi dari teman. Akhirnya saya bisa survei, bisa deal. Ya, si pemberi informasi tadi, ya ada fee marketing gitu ya. Kalau jual rumah aja komisinya bisa 2,5%, ya kan? Jadi kalau misalnya saya mengerjakan proyek rumah profitnya sekitar 20% atau 30%, maka 10% dari profit saya itu menjadi hak si marketing. Jadi misalnya saya profitnya 20%, berarti dia dapat 2% dari nilai proyek. Kenapa? Kalau nggak ada dia, saya nggak dapat informasi proyek itu. Jadi networking, informasi, database, kasih sayang jadi satu untuk mendapatkan proyek. Ya, jadi memikirkan apa yang ada di diri kita, memikirkan apa yang dibutuhkan orang lain. Kalau tadi Mas Andang nanya, kalau kita nggak ngerti mau bisnis apa, ya lihat aja di sekeliling kita, cari orang malas, itu peluang bisnis buat kita, ya kan? Orang malas nyuci, kita bikin laundry. Orang malas masak, kita bikin warung makan. Orang malas nyuci motor, kita bikin
pencucian motor, dan seterusnya. Lihat peluang, dan yang paling penting itu informasi pasar dari teman-teman terdekat kita. Sebagai contoh, saya kerja sekitar 27 tahun, pindah-pindah 10 perusahaan. Sekitar hanya 10% aja yang saya dapat informasi dari koran. Informasi dari koran, saya melamar, interview, diterima. Itu 10%. Sisanya yang 8 perusahaan atau 9 perusahaan itu informasinya dari teman. Dari teman kuliah, teman proyek sebelumnya. Gun, ada kerjaan, masukin CV aja. Cepat diterimanya. Si pewawancara akan lebih gampang interview kalau dia dapat informasi referensi dari teman sekantor. Misalnya dia tanya, Gunawan bagus kerjanya, bagus, cepat prosesnya. Daripada saya ngirim lamaran lewat koran, terus interview yang masuk ngirim lamaran ratusan orang, bahkan ribuan orang, seleksinya susah gitu loh. Jadi networking itu penting. Itu Mas Fikri. Baik Pak Gun, terima kasih. Mungkin Pak Dimas akan menambahkan, Pak? Ya, oke, mungkin sedikit. Jadi bagaimana kita membangun sebuah networking. Nah, membangun otomatis mengawali. Nah, mengawali membangun networking itu adalah dari diri kita sendiri dulu, bukan dari orang lingkungan. Segmen yang harus dibangun apa adalah percaya diri dulu. Percayakah diri saya? Layakkah saya mengambil sebuah kesempatan dunia bisnis, apapun bisnisnya? Karena di dunia bisnis networking itu yang paling rawan itu adalah kepada percaya diri. Kalau kita tidak percaya diri dulu, sulit untuk masuk kepada ranah kelasnya networking. Karena apa? Rohnya networking itu adalah di PD, percaya diri. Kalau kita satu contoh, kita mau menawarkan sebuah barang ataupun produk apapun itu namanya, seperti Pak Gun ditawari proyek, PD aja dulu. Percaya diri dulu yang dibangun. Ketika kita sudah membangun kepercayaan, diri kita sudah mempercayai, berarti kita mencintai sebuah pekerjaan. Nah, ini saya cintai, peluang ini kami pegang. Artinya apa? Percaya diri dulu yang pertama kali. Sudah layakkah? Nah, SMART tadi juga ada kaitannya mengawali bagaimana membangun mental ataupun roh bisnis dalam networking. Yaitu adalah kepercayaan kita dulu yang kita bangun. Kalau kita tidak percaya, bagaimana kita bisa merekrut orang, mengenalkan orang, mempromosikan sebuah produk. Artinya, apa yang kita sampaikan nanti, itu pun sudah konsonan bahasa akan membawa roh sendiri. Tapi kalau kita percaya diri lah, saya mau jualan aqua gelas. Jadi diri kita sendiri percaya dulu dengan aqua gelas ini yang mau saya jual itu laku. Jadi ini rohnya untuk membangun sebuah networking. Dari diri kita dulu. Bangun diri kita dulu, kepercayaan. PD, percaya diri. Setelah percaya diri, kita mau ngomong apa saja, mau mempromosikan apa saja. Banyak sekali orang yang kita ajak, ngobrol, dan lain sebagainya. Dia sudah bisa menerima. Karena apa? Hubungannya networking, belajar membangun bisnis adalah membangun hypnoselling. Jadi menghipnotis otak kepada otak. Otak orang dengan otak kita. Otak customer dengan otak pelayan. Kalau kita sudah tidak percaya dulu, bagaimana orang mempercayai kita? Jadi percaya diri ini sudah memberikan sebuah nuansa, cahaya, aura. Orang-orang di sekitar kita dulu. Satu contoh. Saya jualan madu. Saya pengen jualan madu. Tapi saya tidak percaya madu ini akan memberikan sebuah keberkahan atau memberikan sebuah energi atau bukan suplemen atau gizi. Saya saja tidak percaya. Kira-kira ketika saya sudah tidak percaya, bahasa yang saya sampaikan punya enggak roh?
Punya nggak kekuatan? Ini yang paling penting. Jadi roh orang membangun network itu adalah dari percaya diri dulu. Layakkah saya membangun percaya diri saya? Satu contoh, Anda mau berangkat sekolah, mau kuliah, ongkos Anda habis. Karena apa? Anda sudah salah program, salah perencanaan. Akhirnya terjadi kebocoran dana tadi habis di tengah jalan. Jenengan Anda semua pengen minta sama orang tua Anda. Itu sudah banyak pertimbangan di sana. Percaya diri Anda sudah hilang. Apa yang terjadi? Hal yang terkecil saja yang setiap hari kita lakukan. Dan itu pernah Pak Dimas lakukan. Dan pernah Pak Dimas nikmati. Kantong saya sekarang R. Padahal saya punya kegiatan, punya pekerjaan, punya bisa dikatakan harus menyelesaikan kuliah saya jam sekian harus sampai sana. Tapi ongkos saya sudah habis. Bisa dikatakan planning rupiah yang diberikan oleh orang tua itu lepas dari planning yang diberikan. Akhirnya timbul keraguan dan lain sebagainya. Percaya dirinya hilang. Akhirnya apa? Memaksakan diri. Tidak bisa. Tidak bisa untuk memaksakan diri. Pasti dipaksakan. Mau tidak mau dipaksakan. Percaya dirinya hilang. Itu tidak akan mencapai kepada tingkat keberhasilan. Jadi, Mas siapa tadi? Membangun network pertama kali adalah percaya diri dulu. Masalah database, mimpi, bagaimana prospecting yang dilakukan sampai tingkat mencapai kepada closing, itu masih jauh. Ketika PD kita tidak kita bangun dulu. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih Mas Baik Pak Dimas, Pak Agung, terima kasih. Oke, thank you. Masih ada nggak Mas Fikri yang pertanyaan? Ini sudah jam 9.15 sih. Atau kita cukupkan? Sepertinya tadi ada. Ada satu ya yang Tadi masih ada satu orang yang bertanya Bun mengenai ya. apakah kemampuan. Ya, satu Bun. Sepertinya singkat saja pertanyaannya, apakah kemampuan networking ini bisa dinilai atau bisa diukur? Oke, dijawab langsung mungkin Pak Dimas, Pak Gun. Oke, siap. Apakah bisnis di network ini terukur? Kalau adik-adik semua tahu, bisa dikatakan siapa yang membangun perubahan perekonomian Indonesia ini? Berapa persen orang networking yang punya kontribusi? 87% grafik itu menyatakan orang dunia networking adalah paling besar berkontribusi membangun perubahan perekonomian Indonesia. Artinya, peluang di networking itu adalah luar biasa. Saya hanya kasih satu gambaran. Ada beberapa pekerjaan. Satu, pengacara, artis, kesehatan, betul, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Artis itu musiman. Betul? Pegawai masa pensiun turun perekonomian. Pengusaha tidak ada turun. Biasanya hanya stuck saja. Untuk naik grade, naik tingkat, meningkatkan kualitas, itu budget yang luar biasa. Orang networking hanya modal tadi 5S. Ini kelebihannya. Mayoritas yang kita lihat, kenapa orang bisa menikmati dunia yang ada di luar sana tanpa dia teteskan keringat? Karena bekerja network adalah pekerjaan tingkat kecerdasan yang dia jadi kekuatan. Networking itu adalah kerja
secara kecerdasan. Makanya kerja networking, orangnya rileks dan lain sebagainya. Planningnya biasanya tepat. Mungkin nanti ada suatu saat ada pembelajaran lagi. Bagaimana membangun networking tingkat kecerdasan. Karena tingkat kecerdasan tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Jadi kalau bisa dikatakan sebanding gravitasi dunia ataupun aktivitas seseorang, pengacara hanya kalau dapat borongan. Betul enggak? Dia harus jadi kata mempromosikan dan lain sebagainya. Artis ketika sudah terjadi generasi, apakah dia bisa melanjutkan? Tidak ada long term kelanjutannya. Tetap di tengah jalan ketika sudah kena generasi. Nah sekarang bahan pekerjaan yang ada seperti PNS, karyawan dan lain sebagainya. Dia tidak bisa mengembangkan tingkat kecerdasan karena yang dia kerjakan monoton hanya kebiasaan. Kena PHK bingung. Pensiun bingung. Ini bukan menyinggung, tapi berita yang ada. Orang networking tidak memandang usia. Sekali dia tahu peluang bisnis, ini adalah roh networknya sudah keluar. Usia 70-50 tahun, seperti saya 57 tahun, masih bisa meningkatkan tingkat kecerdasan, belajar untuk jadi seorang pengusaha. Artinya, level pertama untuk membangun sebuah kemuliaan pasif income hanya masuk kepada dunia networking. Itu pilihannya. Oke. Mantap. Keren. Pak Dimas ternyata udah 57, tapi tampaknya 27, Pak Dimas. Terima kasih, Pak Dimas. Mungkin sekarang masuk closing statement aja ya, Mas Fikri ya. Pak Dimas tadi sudah menyampaikan ini cukup oke. Nah sekarang Pak Dimas thank you banget loh. Ini sangat inspiratif, sangat membuat anak-anak termotivasi. Benar tadi pengusaha nggak ada matinya. Pengusaha kalau bisa sukses, merawat dengan kasih sayang, malah bisa mewariskan sesuatu kepada anak cucunya. Gitu ya Pak Dimas ya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Pak Gun, silakan mungkin closing statement. Suaranya Pak Gun belum keluar, suaranya. Ya, untuk closing statement malam ini terpesona. Jadi gini, teman-teman, adik-adik semua mahasiswa, seperti tadi Pak Dimas sampaikan bahwa dalam membangun network itu satu ada dasar kasih sayang, yang kedua kita mesti percaya diri. Kita mau mendapatkan network atau mencari network, kita harus percaya diri dan kita punya target sesuai dengan bisnis kita masing-masing. Dan jangan malu untuk belajar. Saya belajar dari Pak Dimas. Saya 52, Pak Dimas 57. Bunda Siska saya nggak tahu umurnya. Jadi 25 Mas Gun. Oh 25. Oke. Jadi kita harus belajar. Saya belajar dari Bunda Siska. Saya belajar dari Pak Dimas, saya belajar dari adik-adik mahasiswa yang punya ide bisnis. Itu saya sebetulnya belajar juga loh. Saya belajar tentang, atau kemarin ada yang punya planning bikin jus buah, saya belajar. Ada yang punya planning minyak atsiri, saya jadi belajar. Ada yang punya usaha arsitek, saya jadi belajar lagi. Gitu. Jadi ada kasih sayang, mengutamakan orang lain, percaya diri, dan mau belajar. Itu Bunda. Oke. Thank you Pak Gun. Sebelum ditutup oleh Mas Fikri, mungkin Bunda sampaikan ya kepada anak-anak semuanya bahwa menjadi pengusaha itu ada levelnya. Ada 5 level. Yang pertama adalah jual produknya orang lain. Nah, di sini kalian bisa
bisa mulai kapanpun saja merapat pada Pak Dimas dan Pak Gun ya, menjual produknya orang lain karena ini modelnya very very cheap lah ya, murah banget. Tadi Pak Dimas juga bilang 50.000 bisa dapat penghasilan seminggu tadi kayak anak SMK itu bisa dapat 1,6 yang itu UMR-nya Jogja gitu ya. Oke, level 2 nanti kalian bisa bikin produk sendiri ya, bikin produk sendiri kemudian dijual ya. Nah, yang ketiga itu bangun sistem yang bisa jualan produk-produk banyak orang ya, punya sistem. Nah, Pak Dimas ini sudah sampai pada level ini ya, bikin sistem, bikin network gitu ya, sehingga bisa jual banyak hal, tinggal duduk-duduk manis karena yang bergerak apa sistem, yang bergerak sistem. Kalau kita mau gabung dalam sistemnya, nanti Pak Gun akan izin ya Pak Dimas untuk share nomornya Pak Dimas untuk siapa supaya anak-anak yang mau belajar untuk di level 1 nanti supaya bisa naik ke level 3. Nah, nanti ini Pak Dimas juga akan membeli bisnisnya orang lain yang dijual. Nah, menuju ke situ nanti nih Pak Dimas, Pak Gun itu sedang menuju ke situ. Dan nanti terakhir tentu saja akan jual beli bisnis ya. Ya itu sudah levelnya Pak Sandiaga Uno ya, sudah level jual beli bisnis gitu ya. Oke, nah inilah level-level yang kalian akan nanti lewati pastinya. Tapi yang paling simpel, yang paling gampang level 1 jalani dulu karena ini tempat belajar. Tempat kawah Chandra di muka, kalian tunjukkan bahwa kalian mampu. Dimulai dengan membangun network untuk gini. Nah, di sini ada pakar-pakarnya yang sudah kita ajak di hari ini, di malam ini yang luar biasa, Pak Gun dan Pak Dr. Dimas. Thank you ya, Pak Dr. Dimas dan Pak Gun. Terima kasih banyak, keren banget. Lain kali kita lagi ya. Soalnya saya jadi ketagihan gitu. Jadi besok kita lagi. Oke, saya kembalikan ke Mas Fikri. Silakan Mas Fikri. Baik Bunda, terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan, Pak Dr. Dimas, dan Bunda Siska yang sudah memberikan materi pada malam hari ini mengenai tema tentang bangun network bisnis mulai dari mana. Ini sangat bermanfaat bagi kami semua. Bagaimana caranya mulai membangun network, caranya kita bisa bersosialisasi dengan baik dengan orang lain, dengan calon partner kita. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kami semua. Terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan pada malam ini. Sampai bertemu di Bisnis Talk Mahakarya seri ketiga dan ditunggu tema selanjutnya. Berhubung kita sudah di akhir acara, saya ucapkan terima kasih. Kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bunda. Kasih Pak Gun, Pak Dimas, thank you so much ya. Mas Fikri, co-host luar biasa. Ya, terima kasih anak-anakku juga. Thank Kita you. belajar terus. Ya. Semangat. Ya. Semangat. Salam Indonesia. Bye. Bye. Gagal terbang ya. Siap Pak Dimas, thank you ya. Ya, kasih Pak Dimas. Ya. Makasih anak-anakku. Kita jumpa lagi 2 minggu yang akan datang ya di hari Senin di jam yang sama ya. Pasti temanya juga tambah menarik, lebih menarik lagi. Makin lama makin menumpuk skill entrepreneurnya. Jadi kita asah di acara-acara seperti ini ya. Dan kita luar biasa karena Pak Dr. Dimas sudah sangat komitmen, oke untuk mendampingi anak-anakku semuanya yang mau belajar ya, yang mau serius ya. Oke, terima kasih ya Pak Gun, Pak Dimas, Mas Fikri, thank you so much. Anak-anakku semuanya, Mas Heri dan Mas Bondan yang behind the skin, thank you so much ya. Bye, selamat malam. Bye, malam. Hai Momo. Momo. Hai Momo. Kamu say hello sama Om. Halo Momo. Halo. Oke, izin live ya. Thank you. Makasih. Ya, Bye, Mas. Ya, bye. Silakan untuk teman-teman boleh live. Oke, jangan lupa ya teman-teman, di 2 minggu ke depan kita akan bertemu lagi di Bisnis Talk Mahakarya seri ketiga. Oke teman-teman boleh live.